Halo, perkenalkan nama saya Budiana Dwinata dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memainkan board game yang saya desain berjudul Ngejar Karir. Blur. Oke, board game ini bertemakan tentang ceritanya kita adalah pemain adalah seorang fresh graduate yang diminta untuk membangun dirinya, membangun value dirinya supaya bisa mendapatkan pekerjaan impian. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2 hingga 4 pemain dan menggunakan sistem victory point. Artinya, di akhir permainan nanti siapa yang bisa mendapatkan poin tertinggi, dia adalah pemenangnya. Berlangsung selama 5 sampai 6 ronde. Kemudian menggunakan mekanik dasar resource management. Artinya, selama permainan berlangsung, pemain akan dituntut untuk bisa mengelola resource sumber daya yang mereka miliki, mengambil keputusan dengan cermat, menyusun strategi, taktik, dan untuk beberapa langkah ke depannya sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan impiannya dan memenangkan permainan dengan poin tertinggi. Akan tetapi, hati-hati juga karena selama permainan berlangsung ada beberapa situasi yang bisa terjadi yang mengakibatkan pemain semakin sulit untuk mengejarkan karir, seperti misalkan resesi atau ada terjadi politik kantor yang sesama pemain, ada drama yang bisa membuat kita gagal untuk bisa meraih poin tertinggi. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke video bagaimana setup komponen serta bagaimana cara memainkan permainan ini. Ini dia. Oke, pertama-tama ini saya akan mengenalkan setup dan komponennya terlebih dahulu. Setupnya seperti ini jika dimainkan oleh 4 pemain. Paling atas di sini adalah kartu pekerjaan, ini ada kartu pekerjaan. Kemudian ini ada kartu aktivitas ya di sini. Dan ini kartu kesempatan dan ini ada kartu situasi. Kemudian di samping sini ini adalah tumpukan bandar ya untuk kita jual beli market. Untuk membeli ada uang dan ada tenaga. Nah, kepada masing-masing pemain dibagikan satu adalah lembar value diri. Oke, seperti ini. Nanti ini akan diisi di setiap akhir ronde perolehan value diri yang didapat selama permainan. Kemudian ada token istirahat. Ini akan digunakan oleh pemain. Nanti di cara mainnya diputar seperti ini. Kemudian bagikan juga misi, kartu misi. Ini jadi setiap pemain memiliki misi masing-masing yang berbeda-beda dan ada ketentuannya juga. Jika misinya berhasil tercapai nanti akan mendapatkan poin tambahan di akhir permainan. Berikutnya yang terakhir adalah bagikan kepada masing-masing pemain 8 resource yang terbagi menjadi 4 tenaga dan 2 uang. Ini ya, ini tenaga, ini uang. Oke, itu setupnya seperti itu. Dan kita akan jelaskan bagaimana cara bermainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya sekaligus mensimulasikannya. Permainan ini terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu awal ronde dan bagaimana ronde itu berjalan. Fase kedua itu adalah ketika akhir ronde dan fase ketiga adalah ketika akhir permainan. Ya, jadi fase 1 dan fase 2 itu akan terus berputar, berulang hingga nanti masuk ke fase akhir di akhir permainan. Mulai dari fase pertama dulu. Saat awal permainan dimulai, buka kartu situasi. Oke, contohnya seperti ini. Hari produktif. Aktivitas pertama yang kamu ambil di ronde ini diskon 1 tenaga. Oke. Aktivitas pertama, berarti kartu aktivitas pertama yang diambil di ronde ini nanti jadi hemat 1 tenaga. Ya. Aktivitas pertama berarti hanya 1 kali. Oke. Itu situasi yang dibuka dan ini terjadi di ronde ini. Berikutnya, tentukan pemain pertama. Anggap saja ini adalah pemain pertama. Saya sebut ini pemain A, ini pemain B, pemain C, dan pemain D.
ya. Oke, anggap saja pemain pertama adalah A, maka berikan token pemain pertama pada A. Oke, maka sekarang gilirannya dia. Dalam satu kali giliran, setiap pemain hanya memiliki satu aksi. Dalam satu gilirannya, pemain hanya memiliki satu aksi. Aksinya ada 5 opsi. Jadi dia bisa memilih 5 opsi dalam satu kali aksi. Setelah aksi, pindah ke permainan berikutnya searah jarum jam. Apa saja 5 aksi itu? Itu yang pertama adalah mengambil kartu aktivitas yang ada di sini. Oke, jika dengan cara membayar sumber daya yang tertera di atas. Oke, contoh misalkan pemain A akan mengambil kartu ini. Ya, ini namanya adalah join komunitas sesama profesi di Facebook. Harganya 1 tenaga dan 1 uang. Oke, ini ambil, kemudian bayar, dan dibuka lagi 1 kartu aktivitas baru. Itu adalah opsi pertama. Setelah pemain melakukan itu, maka pindah ke giliran berikutnya. Sekarang, giliran pemain B. Opsi kedua, yaitu adalah mengambil kartu pekerjaan. Opsi kedua, jika sudah memenuhi syarat, pemain bisa mengambil kartu pekerjaan. Kita lihat di sini misalkan kartu pekerjaan yang tersedia, contohnya adalah ini, nomor 3. Ini contoh pekerjaan yang akan diambil, bukan nomor 3, tapi di sini pekerjaannya namanya temanya tech dan ini entry level. Di sini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah blur. Nah, di sini syarat yang harus dipenuhi adalah 2 keahlian atau 2 lampu dan 1 bintang. Nah, untuk mengambil pekerjaan ini, pemain juga harus membayar resource. Pilihan antara 1 tenaga atau 1 uang. Oke, anggap saja pemain B sudah memiliki 2 value diri yang tadi ya. Dia kebetulan di sini sudah mengambil 2 kali kartu aktivitas dan punya 3 pengalaman dan 3 keahlian. Jadi memenuhi syarat. Maka dia bisa mengambil kartu pekerjaan ini. Diambil dan dibayarkan 1 tenaga atau 1 uang. Selesai. Tidak perlu diisi ulang. Oke, sekarang opsi ketiga. Opsi ketiga adalah mengambil kartu kesempatan. Jadi, kartu kesempatan tidak ada harganya, langsung diambil. Diambil kartu kesempatan dan kemudian dibacakan efek yang ada di dalamnya. Di sini kartu kesempatan terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang tertulis aksi dan ada yang tertulis reaksi. Jika tertulis aksi, maka ini disimpan oleh pemain. Terserah dia mau mainkan kapan untuk mengganti aksinya. Tapi jika tulisannya reaksi, maka efeknya harus langsung dibuka dan dibacakan saat itu juga. Nah, karena ini aksi, maka pemain akan menyimpannya di sini secara rahasia dan nanti dimainkan untuk mengganti aksinya. Terserah. 1 ronde hanya boleh mengambil 1 kartu kesempatan. Sekarang opsi keempat. Opsi keempat yaitu adalah istirahat. Jika pemain memilih untuk istirahat, contoh saja pemain D, ini pemain memilih untuk istirahat, maka dia harus memutar token istirahatnya ini. Yang sekarang ini bertulisan masih fresh. Nah, ke istirahat 1. Oke. Istirahat 1 ya. Dari masih fresh diputar ke istirahat 1. Gini. Nah, saat istirahat, pemain boleh mengambil 2 uang dan 2 tenaga atau 3 uang tanpa tenaga atau 3 tenaga tanpa uang. Begitu. Oke, setelah ini lanjut ke pemain berikutnya.
Dalam satu ronde, pemain hanya punya kuota 2 kali istirahat. Ya, di sini. 2 kali istirahat. Nah, 1, 2. Sudah. Sekarang, opsi kelima. Opsi kelima yaitu adalah cuti. Jika mau cuti, maka putar token ini menjadi ke arah cuti, yang tulisannya ke arah pemain. Ini, cuti. Maka jika dia memilih cuti, artinya pemain mengakhiri permainannya di ronde ini. Sudah. Dia tidak akan mendapatkan giliran lagi. Dia bakal di-skip seterusnya selama ronde ini berlangsung. Jika pemain memilih cuti. Ada beberapa kondisi ketika pemain cuti itu, antara satu, dia sudah kehabisan resource dan tidak bisa mengambil aktivitas, tidak bisa mengambil pekerjaan, istirahat juga sudah habis, tidak bisa mengambil kesempatan. Itu karena sudah ngambil satu, itu, atau yang kedua, memang dia sengaja mau menyelesaikan permainannya di ronde ini dan akan mengejar atau menikung di ronde berikutnya. Itu 5 opsi pemain, dan seterusnya berputar, setiap satu aksi berputar ke pemain berikutnya hingga ronde berakhir. Oke, sekarang kita masuk ke fase kedua, yaitu fase akhir ronde. Ronde berakhir berbeda-beda setiap pemain, tergantung pada 2 kondisi ronde berakhirnya. Kondisi pertama yaitu adalah pemain memilih cuti, ya, pemilih cuti seperti yang tadi disimulasikan. Maka ketika cuti, permainan itu selesai. Jika ada satu orang yang cuti, berarti tinggal sisa 3 orang yang terus berputar bergiliran hingga akhirnya semuanya cuti dan ronde berakhir. Atau yang ketiga adalah ketika pemain tersebut mengambil kartu aktivitas ketiganya, yang ketiga di ronde tersebut. Dia mengambil kartu aktivitas yang ketiga. Maka seketika dia mengakhiri rondenya. Contoh pemain B di sini, ini sudah mengambil 2 kartu aktivitas. Jika pada giliran berikutnya dia mengambil kartu aktivitas lagi, set. Nah, ini 3, berarti ini ronde sudah berakhir untuk dirinya. Selesai maka dia. Meskipun dia masih punya jatah istirahat, meskipun dia masih punya jatah untuk mengambil kartu kesempatan. Itu 2 kondisi ronde berakhir. Oke. Lalu apa yang akan dilakukan ketika ronde berakhir? Ada beberapa tahapan. Oke. Tahapan yang pertama yaitu adalah silahkan hitung dan tuliskan jumlah value diri yang didapatkan di ronde ini. Sebagai contoh, pemain B mengambil 3 kartu aktivitas di ronde ini. Setiap kartu aktivitas itu ada benefit value dirinya. Nah, ini 2 pengalaman, 3 pengalaman, 3 keahlian. Maka selanjutnya ditulis. Jika ini ronde 1, tulis di kolom ronde 1. Tadi 3 pengalaman, 2 pengalaman, berarti 5. Di sini tulis 5 dan 3 keahlian. Di sini tulis 3. Yang bawahnya portofolio dan relasi dicoret karena tidak didapatkan. Oke, masing-masing pemain mencatat semua poin yang didapatkan, semua value diri yang didapatkan. Selanjutnya, setelah mencatat, kumpulkan kartu aktivitas yang diambil di ronde ini. Semuanya dikumpulkan. Oke. Setelah dikumpulkan, kartu aktivitas ini disimpan di kotak permainan, dibuang. Berikutnya, tahap kedua, dikumpulkan kembali kartu aktivitasnya, dan tahap ketiga yaitu adalah dibuka kartu pekerjaan yang baru hingga jumlahnya di tengah itu menjadi 4 lagi. Jumlah kartu pekerjaan yang terbuka ada 4 lagi. Itu tahap ketiga. Tahap keempat yaitu adalah putar kembali token istirahatnya, ketulisannya masih fresh. Tahap kelima, pindahkan token pemain pertama ke pemain berikutnya searah jarum jam. Selanjutnya, permainan akan kembali ke fase pertama, yaitu dibukanya kartu situasi. Ya, dibacakan dan
permainan masuk ke ronde kedua. Oke, sekarang masuk ke fase ketiga, yaitu fase akhir permainan. Permainan berakhir dalam dua kondisi. Kondisi pertama, yaitu adalah pada saat kartu pekerjaan habis. Jika kartu pekerjaan habis terbuka semuanya, katakanlah ini adalah ronde terakhir. Katakanlah ini adalah ronde kelima. Di ronde kelima, kartu pekerjaan sudah terbuka semuanya, masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu pekerjaannya. Jika tidak ada lagi kartu pekerjaan yang tertutup, artinya ini menjadi ronde terakhir di permainan ini. Oke, jika kondisi seperti ini terjadi di ronde keempat, kartu pekerjaan sudah terbuka semuanya, tidak ada lagi yang bisa dibuka, maka ronde keempat menjadi ronde terakhir di permainan ini. Namun, jika hingga ronde ke-6 kartu pekerjaan masih ada yang terbuka seperti ini, maka ronde ke-6 menjadi akhir permainan, meskipun ada pekerjaan yang belum terbuka. Seperti itu dua kondisinya. Antara satu menyentuh ronde 6, yang kedua yaitu adalah habisnya kartu pekerjaan. Karena kartu pekerjaan hanya dibuka di setiap awal ronde. Nah, selanjutnya, apa yang akan dilakukan ketika akhir permainan? Yaitu adalah berhitung. Again, hitung ulang seluruh perolehan value diri di kolom ronde masing-masing. Setelah dihitung, dijumlahkan. Setiap satu value bernilai 1 poin. Dituliskan di sini. Nah, detailnya ada di belakang kartu ini. Di belakang lembar value diri ini detailnya. Setiap satu value bernilai 1 poin. Pekerjaan entry level bernilai 3 poin, mid low 4, dan seterusnya hingga jika pemain memiliki satu set pekerjaan di tema yang sama dan minimal 3 pekerjaan, dia mendapatkan 4 poin tambahan. Jadi tinggal dijumlahkan. Di sini ada tulisannya total value diri, total pekerjaan, misi yang berhasil dituliskan di sini, dan terakhir baru dijumlahkan totalnya. Poin yang paling tinggi dia pemenangnya. Apabila ada yang seri, maka akan dihitung resource-nya. Resource yang tersisa di akhir permainan paling banyak, dia pemenangnya di antara yang seri itu. Jika resource-nya masih seri juga, maka yang terakhir adalah menggunakan koin. Ya, selanjutnya dipilih koin diundi. Demikian cara bermain board game Ngejar Karir. Selamat bermain, membangun diri, bertumbuh untuk bisa mendapatkan pekerjaan impian. Terima kasih, selamat bersenang-senang.